menuntut. Karena Irma pengen nolongin orang tua Irma, abang Irma. Karena kami jauh kali dari, bisa dibilang dari ilmu agama. Jadi besar harapan dari Irma lah untuk Irma bisa membantu mereka nanti. Siapa tahu Irma bisa jadi penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat TV DJA, kembali lagi bersama kami di Surah Santri bersama saya Humaira Ramadhani. Pada edisi keempat ini kita akan berbagi cerita dan berbagi pengalaman dengan tema Some Story of Hijrah. Sudah berhadir bersama kita Tengku Irmayana. Beliau merupakan seorang santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah, sekaligus beliau termasuk salah satu mahasiswi Institut Agama Islam Al-Aziziyah. Yuk kita sapa. Assalamualaikum Tengku Irma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah Tengku Irma nih ya, biar kita lebih dekat lagi, lebih nyaman untuk kita berbagi cerita. Bisa nggak Tengku ceritakan sedikit profil tentang Tengku? Silakan Tengku Irma. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irmayana, saya berasal dari Batam. Saya merupakan salah satu santriwati di Dayah Jamiah Al-Aziziyah. Untuk kita lebih mengenal bagaimana pengalaman saya ke depan, saya jelaskan sedikit profil atau riwayat pendidikan saya. Jadi saya SD di SDN 015 Bintan Timur, di SMPN 04 Bintan, dan di SMKN 1 Bintan Timur. Dan untuk kuliah, saya berkuliah di IAI Al-Aziziyah. Dan untuk mondok, alhamdulillah saya sudah 4 tahun mondok di Dayah Jamiah Al-Aziziyah. Masya Allah. Dan saya 3 bersaudara, saya memiliki 2 abang, dan saya merupakan anak terakhir perempuan satu-satunya. Perempuan satu, anak emas lah ya. Ya, anak kesayangan. Dan alhamdulillah saya terlahir dari keluarga sederhana, nggak bisa dibilang kaya dan nggak bisa juga dibilang kurang. Alhamdulillah berkecukupan. Nah berarti asal orang tua atau Irma asal dari Aceh? Iya betul. Kedua orang tua berasal dari Aceh, namun ayah mencari nafkah hingga pergi ke Batam. Ya, ini kalau Tengku Irma ini kelahirannya Aceh. Kelahirannya Aceh. Habis itu dibawa ke Batam. Iya, langsung dibawa ke Batam. Dibawa ke Batam. Berarti belum tahu gimana Aceh ini belum ya? Ya, belum karena tahu masih kecil, ya, masih kecil. Dibawa ke Batam. Nah, Tengku Irma kan sekarang Tengku Irma nih kan udah ke Aceh nih ya, udah merantau. Gimana nih perasaan Tengku Irma saat pertama kali ninggalin kampung halaman? Apa ada rasa cemas, senang atau gimana? Yang pasti waktu pertama kali meninggalkan kampung halaman di Batam itu pasti rasanya cemas, khawatir, takut kayak mana ke depannya, kehidupan yang saya akan tempati yang baru tuh kayak mana, saya nggak tahu karena nggak ada bayangan. Karena kan dari kecil saya udah dibawa ke Batam. Apalagi cewek satu-satunya, cewek kan gitu, sepemberani pun kita kalau udah pergi jauh, pasti ada rasa takut. Gitu. Nah tantangan terbesar nih yang Tengku hadapin saat Tengku keluar dari kampung halaman apa? Tantangan terbesar yaitu rasa takut, karena di samping saya tidak ada kedua orang tua saya nggak tahu ke depannya saya kayak mana nih, mau mengontrol keadaan saya sehari-hari itu kayak mana, memanage segala bidangnya kayak mana, karena apa-apa dari dulu, dari kecil itu selalu sama kedua orang tua. Beda dengan abang-abang saya yang dulu waktu kecil itu di Aceh, saya selalu ikut kedua orang tua. Berarti abang di Aceh dulu waktu kecil. Tengku Irma yang di Batam. Sekarang abangnya di mana? Abang udah ke Batam. Abang di Batam, Tengku Irma saya di di sini. Berarti tukeran ya. Tengku Irma pas kecil ke Batam, abang pas kecil di Aceh gitu ya. Tengku Irma pengalaman yang kesulitan yang Tengku Irma alamin saat beradaptasi dengan budaya kan di Batam. Tengku Irma kan dibesarkan di Batam. Pasti Tengku Irma udah biasa dengan hal-hal yang di Batam, budaya yang di Batam. Nah sekarang Tengku Irma udah ke Aceh, gimana nih? Ada nggak kesulitan saat beradaptasi dengan budaya dan lingkungan di Aceh? Ketika kita berpindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, pasti kita membutuhkan penyesuaian diri atau adaptasi. Jadi ketika saya pindah dari Batam ke Aceh, pasti memerlukan juga penyesuaian diri itu. Sekalipun lingkungan yang baru itu adalah lingkungan yang baik, tapi saya tetap membutuhkan penyesuaian diri itu.
Seperti budaya yang ada di Batam dan di Aceh itu sangat berbeda. Kalau di Aceh yang saya rasakan selama 4 tahun di Aceh, rasanya kental sekali keislamannya. Seperti perayaan hari-hari besar Islam. Kalau di Aceh itu semarak kali. Kalau di Batam ada, cuman nggak sesemarak yang di Aceh. Kalau misalnya di Batam tuh ada ini nggak? Maksudnya kayak kampung Aceh khusus untuk orang Aceh gitu, ada nggak? Kalau untuk kampung Aceh, kalau di Batamnya mungkin ada. Tapi kalau oh iya, saya lupa jelaskan. Sebenarnya saya aslinya bukan orang Batam. Oh, bukan Batam. Bukan Batam. Jadi sebenarnya gini, Batam merupakan salah satu kabupaten di Kepulauan Riau. Oh iya. Dan saya aslinya tempat tinggal saya itu di Pulau Bintan, dan Pulau Bintan juga merupakan salah satu kabupaten juga di Kepulauan Riau. Tapi orang sering menyamakan Kepulauan Riau dan Riau itu sama. Padahal keduanya berbeda. Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Provinsi Riau. Oh, berarti ini Batam sama Bintan sama-sama kabupaten gitu ya, sama-sama kabupaten. Kira-kira membutuhkan kisaran waktu berapa nih untuk ke Batam, dari Batam ke Bintan? Itu 1 jam, tapi perjalanan laut. 1 jam Batam ke Bintan. Ya, betul. Dari Bintan ke rumah Tengku? Dari Bintan ke rumah saya, dari tempat. Ya, dari Bintan ya ke rumah Tengku. Itu 2 jam perjalanan darat. Berarti dari Batam ke rumah Tengku 3 jam, tapi Tengku Irma dikenal dengan Tengku Batam. Tengku Batam. Luar biasa. Karena kota Batam sangat terkenal dengan kota industri dan merupakan jalur perdagangan internasional. Makanya lebih dikenal Batam. Nah tadi kan kita di Batam kan, di Bintan ya, ada kayak organisasi Aceh ya, Tengku Irma. Nah tuh organisasi Aceh ada nggak merayakan acara-acara khusus, misalnya kayak tadi kalau di Aceh kan lebih kayak Maulid dibuat lebih semarak. Nah, sedangkan organisasi di sana sendiri gimana? Ada juga mengadakan seperti Maulid, tapi hanya dalam ruang lingkup perkumpulan itu aja. Nggak sampai sesemarak yang seperti di Aceh. Ya, karena kan di sana banyak suku. Ya, kita harus toleransi terhadap suku-suku yang lain. Nah, nih pengalaman yang membentuk diri Tengku Irma ini menjadi lebih kuat, menjadi lebih mandiri lagi itu apa? Pengalaman yang Tengku Irma rasain, ini harus jadi kuat nih, ini harus mandiri apa? Ketika kita jauh dari orang tua kita tidak bisa menjangkau secara dekat, otomatis mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mandiri. Itu akan terbentuk sendiri sikap itu. Kita harus memanage segala sesuatunya, atau bidang keuangan, bidang apapun itu. Semuanya harus mikir sendiri. Harus mikir sendiri, walaupun biaya dari orang tua pasti ya. Nah, Tengku Irma nih ya, kami semua nih pengen tahu nih ya, kenapa Tengku Irma pengen masuk ke Dayah, sedangkan kan Tengku Irma SD-nya di luar, di Batam malahan, SMP-nya, SMA di luar. Kenapa ada keinginan untuk masuk ke Dayah gitu? Keinginan untuk masuk ke Dayah. Jadi waktu dulu mau akhir-akhir tamat SMK, itu teman-teman di SMK tuh pada sibuk daftar SNMPTN, SBMPTN, bahkan ada yang mandiri. Tapi waktu itu saya nggak sibuk apapun. Alasannya kenapa? Karena ayah saya menyuruh saya untuk masuk pondok di Aceh. Tapi waktu itu saya selalu menolak. Saya nggak mau menerima. Karena apa? Karena ketika waktu di SMK saya mengambil jurusan RPL, itu lebih ke programmer. Saya punya planning, saya ingin lanjutkan kuliah yang jurusannya itu juga. Tapi Allah berkata lain. Emang nggak ada kepikiran sedikit pun untuk masuk? Nggak ada kepikiran untuk masuk pesantren, itu nggak tahu. Akhirnya dibujuk oleh orang tua, apa Tengku Irma ini karena terpaksa masuk Dayah atau emang udah ya juga ya kayak orang tua bilang gimana tuh? Pertama emang selalu membujuk. Saya menolak. Dan akhirnya tergerak hati saya untuk mungkin ini yang terbaik untuk saya. Kenapa nggak saya coba? Toh ini kan yang terbaik juga. Iya pastinya. Nah nih Tengku Irma udah tergerak nih untuk masuk pondok gitu kan. Kenapa harus memilih untuk masuk Dayah di Aceh? Kan di sana di Batam ada ya? Ada di Aceh pesantren, di Aceh di Batam. Tapi pesantren tahfiz. Lebih ke boarding gitu? Iya, lebih ke boarding. Nggak ada belajar? Ada belajar kitab kuning, tapi Jawi. Itu pun kitab yang masih dasar-dasar. Nah, kenapa Tengku Irma bisa milih Dayah di Aceh? Sana kan di Batam kan ada juga gitu Dayah, malah dekat sama orang tua, di sana dekat sama keluarga. Bisa kenapa bisa milih Dayah di Aceh? Waktu itu ayah kasih pilihan gini.
Irma mau masuk dayah di Jawa atau di Aceh? Ayah jelasin lagi, kalau di Jawa itu kita beda suku, beda bahasa, beda budaya. Terus yang kita tahu, Pulau Jawa itu pulau terpadat dah di Indonesia. Kalau di Aceh itu kita satu suku, satu bahasa, satu budaya. Dan kalau di Aceh itu kita ada keluarga. Jadi mungkin lebih mudah untuk beradaptasi. Terus waktu saya mikir-mikir, oh iya, kayaknya lebih baik di Aceh nih. Di sini pun tinggalnya bareng keluarga di sini. Iya, kan, keluarga di sini, keluarga ayah, keluarga mama juga di sini. Karena lebih mudah lagi kan untuk toleransinya kuat di sini kan kalau di Aceh. Nah, kenapa Tengku Irma nih memilih Dayah Jamiah Al-Aziziyah? Di Aceh kan ini udah ada pilihan nih untuk ke Aceh. Berarti kenapa di Aceh? Karena ada keluarga. Di Aceh kan masih banyak juga dayah-dayah yang lain. Malah yang kita tahu kan fasilitasnya ini. Kenapa harus memilih Dayah Jamiah Al-Aziziyah? Dari yang udah 4 tahun di Aceh ini, saya emang melihat banyak sekali dayah-dayah pesantren di Aceh ini. Waktu saya mau dikirim ayah ke sini untuk mengaji, saya bilang sama ayah, Irma mau masuk pesantren, mau masuk dayah, tapi dengan satu alasan, Irma pengen lanjutin sekolah juga. Berarti nggak hanya mengaji aja, kuliah, ngaji sambil kuliah. Ada nggak ayah di Aceh pesantren yang seperti itu atau dayah yang seperti itu? Terus ayah cari-cari tahu, ayah tanya kawan-kawan, saudara-saudara, dan alhamdulillah ada tempat mengaji yang ada sekolahnya juga, seperti Dayah Jamiah Al-Aziziyah ini. Ngaji dapat, kita yang punya cita-cita untuk sekolah juga dapat. Ya, gitu, betul. Tengku Irma kan yang seperti yang kita tahu ya, Tengku Irma nih waktu di Batam kita bilanglah mayoritasnya agak bebas gitu, maaf sebelumnya, agak bebas. Sedangkan di sini kan udah beda nih, Tengku Irma udah ke Aceh, muslimnya lebih kental, apalagi sekarang udah masuk ke dayah, malah berbeda lagi. Di dayah kita pakai sarung, gitu kan. Betul. Itu gimana perasaannya? Alhamdulillah, waktu saya di Batam pun pergaulan ruang lingkup saya itu alhamdulillah baik. Jadi untuk melihat secara langsung pergaulan bebas yang kayak gimana orang bayangkan tuh nggak pernah, alhamdulillah. Dan perasaannya ketika sampai perasaannya berbeda kondisi ya, suasana kalau di Aceh itu saya kaget, karena kalau di Batam saya masih banyak melihat orang-orang yang bahkan sebagiannya belum menutup aurat. Tapi kalau di Aceh itu 1-2 orang aja yang mungkin nggak menutup aurat. Habis itu nggak pakai. Man kalau misalnya di dayah ini kan pakai sarung nih. Emang tuh emang pernah? Enggak pernah. Sebelumnya. Jadi gimana tuh awalnya belajar pakai sarung? Awalnya nggak pernah sama sekali pakai sarung, dan nggak kebayang udah masuk ke pesantren ini pakai sarung lagi, nggak pernah bayangin itu. Jadi belajar sama kawan, lucu lah. Kemana-mana sarung gitu ya. Tapi itulah adat kita gitu ya. Adat orang Aceh, harus ada sarung sarung. Nih kita tahu kan dayah kita ini kan dayah Salafi, so pasti kalau dayah Salafi itu kita belajar kitab kuning. Nih gimana kesan Tengku Irma saat pertama kali belajar kitab kuning? Jadi waktu saya sebelum sampai ke Aceh, ayah ada bilang, Irma nanti di Aceh itu belajarnya kitab kuning. Terus saya bingung, kitab kuning tuh kayak mana? Itu sampulnya yang berwarna kuning emas atau lembarannya yang berwarna kuning? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu, karena emang nggak pernah kebayang. Karena kami cuma di sana ngaji Iqra, juz amma, Al-Quran, lebih ke pelajaran Al-Quran. Gitu. Ini emang nggak tahu sama sekali. Jadi saya coba cari tahu di Google tentang nahwu saraf itu. Saya selalu baca, tapi saya nggak paham. Apalagi kitab Arab ya, kalau kitab kuning ya. Iya, pasti. Saya nggak tahu rasanya. Setelah tiba di Aceh, saya belajar. Pertama tuh saya nggak tahu ini kitab Arab. Terus harus ada barisnya. Kalau dulu cuman saya sering dengar kitab gundul lah, nggak ada baris ya, nggak ada harakatnya. Iya. Jadi waktu pertama kali saya nyampe, saya nggak pernah baca kitab ini. Terus saya nggak tahu cara menulisnya kayak mana. Jadi saya selalu mendengarkan surah-surah guru-guru. Karena saya pemula, otomatis saya selalu ketinggalan. Bagi mufradat satu pun nggak tahu. Jadi saya selalu ketinggalan. Kan kita di sini ada ngaji pagi, ada ngaji malam. Setelah ngaji malam kita ada mengulang. Setelah mengulang itu saya selalu pinjam kitab-kitab kawan-kawan saya. Untuk lengkapin yang ngaji tadi ya. Padahal ngaji ada. Ngaji ada, selalu ada di situ. Tapi nggak paham kayak mana.
ngajinya tuh nggak tahu. Kalau rasa minder gitu sama kawan-kawan sekelas ada nggak? Misalnya, kok dia bisa ya kan sama-sama awal masuk, tapi kok dia udah bisa, saya belum, ada nggak ngerasa minder itu? Ya, saya pertama heran, kenapa kok mereka bisa? Ternyata waktu saya udah bertanya-tanya, mereka mempunyai basic mengaji. Sebelumnya pernah mengaji, walaupun nggak di boarding biasanya ya. Itu di kampung ada ngaji, sedangkan saya nggak pernah. Saya merasa masih awam ya, nggak tahu kayak mana ini caranya. Masih awam sekali. Tapi sekarang alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit, semua butuh proses. Nggak ada yang berhasil. Doa dan proses. Nggak ada instan. Sekarang kan Teguh Irma udah memperdalamkan kitab kuning nih, alhamdulillah. Ada nggak keinginan untuk menjadi seorang hafiz Quran? Ketika di Batam sampai ke sini, boleh saya bilang kalau saya masih kurang sekali tentang makhrajul huruf. Saya nggak selancar orang-orang yang udah pernah mengaji, membaca Al-Quran, saya nggak bisa. Tapi saya melihat pengalaman abang saya yang kedua. Abang saya kedua itu merupakan tahfiz. Tahfiz. Iya, tahfiz. Tahfiz di Sulaimaniyah, Turki. Tapi belum sampai ke Turki, masih di Aceh. Masih proses untuk ke Turki. Masih proses. Saya melihat dari pengalaman itu, saya pengen juga masuk tahfiz. Tapi saya bingung caranya, karena saya makhrajul huruf aja nggak benar, masih kurang tepat. Kayak mana caranya saya masuk? Jadi saya belajar di ruang belajar bersama guru-guru atau bersama pembimbing kakak-kakak. Saya selalu mengajak teman-teman saya untuk menyimak bagaimana cara membaca Al-Quran saya. Dari situ saya perbaiki sedikit demi sedikit dan alhamdulillah Allah izinkan saya untuk masuk ke Mabna Tahfiz Hidayah Jamiah Al-Aziziyah ini. Udah berapa hafalannya adalah ya? Adalah ya. Pokoknya mohon doanya aja yang terbaik. Nah, hal yang pengalaman yang nggak pernah Tengku Irma lupakan di Hidayah Jamiah ini apa? Pengalamannya emang nggak pernah, mau kemanapun pergi kayaknya pengalamannya nggak pernah Tengku Irma lupain di Hidayah Jamiah apa nih? Pertama waktu saya nyampe di sini, pertama kita diajarin itu adab. Ya, pastinya. Ketika kita udah tahu tata krama, bagaimana cara kita menghormati seseorang, menghormati guru kita, insya Allah ilmu-ilmu yang mungkin sulit bagi kita, apalagi saya nggak pernah belajar, insya Allah itu mudah untuk masuk. Jadi waktu pertama kali saya di sini, saya melihat teman-teman saya waktu ada guru lewat, itu kita harus berdiri. Jadi saya bingung, ini kok berdiri? Kenapa berdiri? Berdiri tiba-tiba. Terus saya tanya, ini sebuah penghormatan untuk guru kita, katanya. Oh gitu. Tiba-tiba datang guru diri. Kenapa berdiri? Lagi makan berdiri tiba-tiba, kan lucu. Selain itu, kalau guru udah masuk ke ruang belajar, itu sendalnya dibalik. Ya, karena saya bingung kok sendal ini satu kok terbalik, kenapa? Ternyata itu sebuah penghormatan juga untuk guru. Jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kita harus belajar adab dulu baru bisa kita mendapatkan ilmu. Nah, berarti pengalaman ini belajar adab belajar adab di Hidayah Jamiah. Nah, Tengku Irma nih kan dulunya Tengku Irma kita bilang lah nggak kayak sekarang nggak kayak sekarang, masih kayak biasa aja. Bisa nggak Tengku Irma ceritakan nih gimana awal mula Tengku Irma hijrah jadi seperti sekarang? Jadi dari SMP sampai SMK saya merasa saya sedikit sekali tentang ilmu agama. Jadi dari SMK mau akhir-akhir SMK itu saya pengen hijrah, tapi saya pengen memperbaiki dari segi pakaian dulu. Tapi di ruang lingkungan saya itu kurang mendukung. Dan alhamdulillah Allah izinkan ayah menyuruh saya untuk mondok, untuk masuk ke dayah. Dan akhirnya di kelas 1 di dayah ini saya mulai memperbaiki sedikit demi sedikit dari cara berpakaian, tata krama kita, bahasa kita sopan gitu. Tapi selain tantangan belajar kitab kuning, yang menjadi tantangan terbesar saya waktu saya kelas 2, ternyata waktu saya posisinya di dayah, kedua orang tua saya berpisah. Saya posisi waktu itu di dayah, saya nggak tahu ternyata ada terjadi sesuatu di rumah saya di Batam. Itu tanpa sepengetahuan saya sedih, maksudnya saya sedang berjuang, saya menuntut ilmu, tapi tiba-tiba kedua orang tua saya udah nggak bersama lagi. Saya perempuan satu-satunya, saya harus pergi jauh.
Saya dari Batam sampai ke Aceh. Ini sebenarnya bukan pilihan saya. Sedih kedua orang tua berpisah. Berarti maaf Tengku Irma ya. Berarti pas Tengku Irma di Dayah, orang tua pisah, dan Tengku Irma itu nggak tahu sama sekali. Nggak tahu, jadi kan selama 4 tahun di Aceh itu saya sekali cuma pulang ke Batam. Jadi waktu saya pulang ke Batam, saya mendengar berita itu. Berarti tahunya baru pulang kemarin? Iya, baru pulang kemarin. Itu baru tahu. Tapi pas misalkan kita ada nelpon, itu nggak ada. Nggak ada bilang apa-apa, karena biar supaya saya nggak ada kepikiran di Aceh. Gimana rasanya ketika Tengku Irma udah tahu nih, orang tua Tengku Irma udah nggak bersama lagi, itu gimana perasaannya? Rasanya hancur. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah, walaupun kedua orang tua saya udah nggak bersama lagi, udah hancur kalau bisa dibilang keluarga saya, tapi saya punya cita-cita. Saya punya masa depan. Saya nggak mau juga hancur masa depan saya. Saya terus berusaha, ya Allah, kuatkan saya. Jangan sampai saya hancur juga seperti kedua orang tua saya. Berarti, tapi Tengku Irma tetap ini cita-cita balik lagi ke Aceh untuk gapai cita-citanya. Iya. Masya Allah. Dan alhamdulillah ketika terjadi perpisahan itu, saya berada di Dayah. Jadi saya dalam ruang lingkup yang terjaga. Walaupun sedih, selalu waktu udah mau sholat selalu nangis, waktu baca Yasin nangis, baca Waqiah nangis. Mungkin tapi karena di sini ada kawan-kawan. Iya, ada kawan-kawan. Tapi sebenarnya banyak yang nggak tahu ini. Emang nggak tahu. Kawan-kawan nggak tahu. Masya Allah, berarti di surah santri ini pertama kali Tengku Irma bilang bahwa Tengku Irma punya hal yang paling nggak bisa diceritakan sebenarnya, tapi ini semoga jadi pengalaman untuk kita semua. Apapun masalah kita, gimana pun kita, tetap harus menggapai masa depan kita. Iya. Jangan jadikan satu hambatan itu menjadi berhenti cita-cita kita. Iya. Dan untuk di luar sana tetap kuat, walaupun sebenarnya nggak ada kehidupan yang sempurna. Cuman beda aja ujiannya yang diberikan. Ada yang mungkin ujiannya di perekonomian, percintaan. Mungkin saya di keluarga. Tapi kalau keluarga itu hal yang paling sedih ya. Apalagi saya perempuan satu-satunya. Berarti sampai sekarang ini Tengku Irma pulang ke sini, keadaan di sana berarti ya kayak gitu ya. Makanya kenapa kan kalau orang nanya, Irma kenapa nggak pernah pulang ke Batam? Terlalu sedih saya untuk pulang ke Batam. Saya nggak bisa ngeliat kedua orang tua saya tuh nggak kayak dulu lagi. Saya lebih milih tinggal di Aceh aja. Dan sering juga orang tanya, kenapa kok jarang dijenguk? Melihat dari kedua orang tua saya nggak pernah berharap untuk saya. Saya dijenguk dan sebagainya, saya mencoba menerima. Jadi Tengku Irma berarti ini siap kan ini kalau boleh tahu kuliahnya semester berapa ya? Alhamdulillah udah semester akhir, lagi sibuk skripsi. Berarti habis siap kuliah, nggak ada rencana untuk ke Batam? Nggak ada sama sekali. Pengen ngelanjutin semua itu di sini. Iya, Cik. Karena terlalu sedih saya melihat ke sana. Kalau abang di sana? Abang di sana. Kedua-duanya di sana. Bareng ibu atau sama ayah? Sama mama. Sama mama. Baik, kalau misalnya nih, kan kemarin Tengku Irma baru pulang ke Batam nih kan setahun yang lalu. Gimana nih dukungan teman-teman selama, kan Tengku Irma waktu dari Batam ke Aceh, Tengku Irma biasa aja gitu, maksudnya nggak sekarang. Ketika Tengku Irma dari Aceh ke Batam, Tengku Irma udah jadi orang yang luar biasa gitu. Gimana tanggapan teman dari Tengku Irma sendiri? Sebelum tanggapan dari teman, saya memiliki dukungan penuh dari kedua abang saya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali Allah berikan kedua abang saya sebagai penguat saya untuk masih menuntut ilmu sampai saat ini karena kedua abang saya.
abang saya bilang, Irma fokus saja ngaji, sekolah. Kalau ada apa-apa bilang sama abang. Irma jangan pernah pikirkan bagaimana masalah kedua orang tua kita. Jadi itu yang jadi penguat saya. Kenapa kok saya bisa bertahan sampai sekarang? Karena dukungan abang. Karena dukungan abang. Baik, Tengku Irma. Apa nih arti kehidupan menurut Tengku Irma yang udah Tengku Irma jalani sampai sekarang? Arti kehidupan adalah tentang perubahan. Kita belajar dari masa lalu kita. Apakah perubahan itu kita sambut atau malah menjadi beban bagi kita? Tapi apapun bentuk perubahan itu, anggap perubahan itu sebagai kesempatan kita untuk tumbuh dan belajar. Sedangkan cara Tengku Irma untuk mengatasi rasa takut untuk masa depan itu apa? Cara Tengku Irma tuh, kan Tengku Irma udah ngejalanin ini semua. Untuk mengatasi rasa takut itu apa? Agar Tengku Irma bisa jadi sampai sekarang. Kita nggak perlu khawatir akan masa depan kita. Kayak kita tuh ngendarain mobil di malam hari. Jadi sejauh manapun tujuan kita, yang tampak di mata kita itu hanya beberapa meter. Jadi lakukanlah yang terbaik hari ini untuk mendapatkan masa depan yang terbaik ke depannya. Nih, jalani aja di porsi yang udah dikasih sekarang. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Gitu. Seperti contohnya saya, mungkin di masa lalu saya kelam. Tapi alhamdulillah Allah tunjukkan jarang ke sini. Dan ternyata ada sesuatu yang terjadi yang kita nggak pernah bayangkan dulu. Nggak pernah kebayang di pikiran saya. Tapi saya ada di posisi ini. Saya ada di ruang yang baik ini. Inilah menjaga saya. Mungkin kalau saya nggak masuk saya, kalau terjadi perpisahan kedua orang tua saya dan saya di luar, mungkin saya nggak tahu, nggak bisa ngebayangin diri saya. Mungkin pergaulan saya udah berubah dan sebagainya. Tapi Allah lindungi saya, ya Allah jaga saya di sini. Sedangkan apa nih pesan Tengku Irma teman-teman semua, untuk sahabat TV DJA agar termotivasi, agar bisa menjadi seperti Tengku Irma? Apa pesan? Pesannya, kamu adalah dirimu yang sekarang. Jalani yang terbaik hidupmu saat ini. Lupakan masa lalu yang kelam. Jangan khawatir untuk masa depan. Emang gak tentu. Emang kita nggak tahu bayangkan depannya kayak mana. Itu. Dan untuk teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk meraih cita-cita kalian. Karena hanya satu rintangan dan hambatan. Bukan berarti kehidupan seseorang itu sempurna. Yang tampak bahagia hanya di luar, tapi kita nggak tahu di belakangnya. Kadang dia punya masalah apa? Dia punya masalah percintaan, perekonomian, atau keluarga bahkan. Jadi jangan pernah berhenti. Dan kita di dalam hidup itu harus punya pondasi agama. Kayak kita sebuah bangunan tapi nggak ada pondasinya. Itu mudah untuk hancur. Maka pelajarilah agama walaupun itu cuma dasarnya aja. Baik, terima kasih Tengku Irma udah berbagi cerita, berbagi pengalaman bareng kami. Semoga cerita Tengku Irma bisa jadi motivasi untuk kami semua, motivasi untuk mereka yang sedang nonton. Dan terima kasih Tengku Irma udah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Surasati. Ya, terima kasih. Enggak pesan untuk orang tua Tengku Irma, untuk ibu dan ayah, apa pesan Tengku Irma? Pesan dari Irma untuk mama sama ayah, walaupun keduanya udah beda prinsip, udah beda tujuan, visi misi, tapi Irma mohon jaga untuk selalu berhubungan baik. Jangan terlalu memikirkan ego sendiri, karena kalian masih punya kami anak-anak yang memang punya cita-cita, harapan. Jadi bahkan kenapa emang masih kuat untuk masih benar-benar emang masih mau menuntut? Karena emang pengen nolongin orang tua Irma, abang Irma. Karena kami jauh kali dari, bisa dibilang dari ilmu agama. Jadi besar harapan dari Irma lah untuk Irma bisa
membantu mereka nanti. Saya takut Irma bisa jadi penengah untuk kedua orang Iya. tua ya. Tapi terlalu berat untuk Irma untuk bisa pulang lagi untuk saat ini. Untuk pulang lagi ke Batam masih terlalu sakit rasanya, kecewa, pasti sangat kecewa. Ya, pastilah. Dan untuk kedua abang saya emang penguat saya. Terima kasih sekali Allah telah berikan kedua abang saya yang menjadi tempat saya curhat, tempat saya mengeluh. Iya. Dan mereka tuh selalu kuat di hadapan saya, padahal mereka lah yang lebih sakit daripada saya, karena itu terjadi di hadapan mereka. Saya posisinya di sini. Baik, Tengku Irma tetap berjuang, tetap jalanin apa keinginan Tengku Irma. Semoga Tengku Irma dan keluarga diberi jalan yang terbaik untuk Allah. Amin. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.